Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Para pemirsa kaum muslimin dan muslimat yang berpuasa, mudah-mudahan kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, suatu hari 3 orang sahabat Rasulullah berikrar, berjanji. Yang satu tidak akan pernah tidur malam, karena setiap malamnya akan dihabiskan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat yang kedua berikrar, saya tidak akan pernah makan yang enak, makan daging, karena hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau makan yang enak-enak akan lupa kepada Allah dan hanya sibuk dengan urusan dunia. Sahabat yang ketiga berjanji, saya tidak akan menikah, karena kalau menikah maka waktu sehari semalam saya akan menjadi terbatas, hanya sibuk untuk mengurus keluarga dan lupa pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika berita itu sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka beliau mengatakan, ada apa dengan kalian ini? Saya adalah seorang Rasulullah, utusan Allah. Lakinni ana usolli wa anamu. Saya sholat malam, tetapi saya juga tetap tidur. Tidak menghabiskan malam saya hanya dengan ibadah. Asumu wa uftiru. Saya memang berpuasa, tetapi saya juga tetap berbuka. Jadi tidak habis setiap hari saya hanya untuk berpuasa. Tidak pula siang dan malam hanya berpuasa. Siang berpuasa, malam lanjut lagi berpuasa. Tidak. Kemudian kata Rasulullah, wa atazawwajun nisa, dan saya menikah dengan perempuan. Sesibuk apapun, menikah adalah penting dan berkeluarga adalah sebuah keharusan. Faman raghiba an sunnati falaisa minni. Ini adalah sunnahku. Jalan hidup yang seimbang ini adalah sunnahku. Dan barang siapa yang tidak suka atau tidak mengikuti sunnahku, maka tidak termasuk golonganku. Kaum muslimin yang berbahagia, hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim ini adalah sahih, mengajarkan kepada kita bahwa seorang muslim itu harus menjadi seorang yang berada, sikapnya, perilakunya harus berada di tengah-tengah, menjaga keseimbangan, tidak berlebih-lebihan, dan juga bersikap adil. Orang yang berlebih-lebihan dalam beribadah, dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, dan dalam berbagai bidang lainnya adalah orang yang tidak baik. Maka Allah mengatakan dalam Al-Quran, mengajarkan umat Islam adalah umat yang berada di tengah-tengah. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Umat Islam itu adalah umat yang berada di tengah-tengah, di antara berbagai umat-umat yang lain, di antara berbagai agama yang lain. Nah, dengan ini berarti bahwa umat Islam harus menjadi umat yang terbaik. Dan umat terbaik itu adalah umat yang berada di tengah-tengah, umat yang unggul. Maka oleh karena itu Allah mengatakan dalam Al-Quran juga, ya, dalam berbagai ayat-ayat Al-Quran, kita diperintahkan untuk tidak mengambil sikap yang berlebih-lebihan. Baik berlebih-lebihan keras, berlebih-lebihan longgar, dan segala macamnya. Maka kita ketika diperintahkan oleh Al-Quran untuk menjadi orang yang pemurah, maka kita menjadi pemurah yang tidak mubazir. Ketika oleh Al-Quran, oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita diajarkan untuk menjadi orang yang hemat, maka hemat kita pun bukan menjadi orang yang pelit, orang yang bakhil. Wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika wala tabsutha kullal basti fataj'alu maluman mahsura. Nah, ini ayat Al-Quran ini mengajarkan bahwa
Kita kalau ketika punya sesuatu, kita harus menjadi orang yang pemurah, membantu orang lain. Tetapi jangan dibuka, diberikan sehabis-habisnya, itu tidak bagus. Demikian pula ketika tidak ada, ketika kita memiliki, kita jangan pula menjadi orang yang bakhil, orang yang pelit. Jadilah orang yang pemurah, tetapi tidak berlebihan. Jadilah orang yang hemat, tetapi tidak menjadi orang yang pelit, orang yang bakhil. Ini mengajarkan sesungguhnya substansi ajaran Al-Quran, inti ajaran sunnah Nabi, itu adalah menjadi orang yang sederhana, orang yang seimbang, orang yang berada di tengah-tengah, orang yang tidak berlebih-lebihan. Inilah yang dalam bahasa kita sekarang dinamakan menjadi Muslim yang moderat. Sehingga dalam menjalankan agama sekalipun, kita juga menjadi seorang yang moderat. Itulah yang dinamakan dengan moderasi beragama. Rasulullah dalam sejarahnya banyak mencontohkan. Beliau tidak mau ingin tampil sendiri, tapi dia merangkum semua orang, merangkul, menggabungkan. Dengan merangkul itulah maka berarti kita menjadi orang yang berada di tengah-tengah. Maka para ulama fikih dalam berbagai kitab fikih itu banyak sekali mencontohkan agar menjadi orang yang berada di tengah-tengah, orang yang menjadi orang yang moderat. Ketika kita di bulan puasa, kita harus berpuasa. Kita harus menahan dan tidak boleh mempamerkan makanan kepada orang banyak. Tetapi pada saat yang sama, orang yang berjualan makanan silahkan berjualan. Silahkan memberi makan kepada orang-orang yang membutuhkan, yang musafir, yang tidak berpuasa. Tetapi harusnya juga tidak menampilkan, tidak mempamerkan, sehingga warung makan, restoran silahkan saja, tetapi ditutup dengan tirai. Demikian pula dalam berwudu, tidak dengan mengikuti mazhab yang keras, semua kepala kita ketika berwudu harus dibasahi dengan air. Maka kita mengikuti dalam mazhab Syafi'i misalnya, sikap yang paling moderat adalah membasahi kepala, tetapi tidak semua, cukup beberapa bagian dari rambut kita. Nah, sikap kita dalam bernegara juga seperti itu. Indonesia, negara kesatuan Republik Indonesia saat ini adalah negara kesatuan yang menjadi pilihan terbaik, pilihan kita bersama. Karena dengan NKRI berdasarkan Pancasila, konstitusi tahun Undang-Undang Dasar 1945, maka ajaran agama silahkan dikembangkan, silahkan diamalkan. Tetapi Indonesia bukan menjadi negara tertentu, agama tertentu yang hanya menghidupi, membantu atau memberi perlindungan kepada agama, pemeluk agama tertentu. Tidak, tapi kepada semua. Nah, oleh karena itu maka dalam berbangsa kita pun menjadi negara yang moderat. Bukan negara agama, tapi juga bukan menjadi negara sekuler. Itulah negara Pancasila. Dan di negara Pancasila, semua umat beragama bebas hidup. Semua umat beragama bebas menjalankan ibadah agama. Nah, inilah sikap yang terbaik. Sehingga kita dalam berjihad, di dalam mengembangkan agama, tidak melakukan kekerasan, tapi juga tidak melonggar-longgarkan semau-maunya. Menjalankan agama dengan cara dipaksakan dengan kekerasan, orang yang tidak menganut Muslim dibunuh, itu tidak boleh. Tetapi juga tidak boleh orang melecehkan agama, menghina agama lain, itu juga tidak boleh. Sehingga orang taat kepada agama dengan taat setaat-taatnya menjadi Muslim yang betul Muslim yang konsekuen dan konsisten, tetapi pada saat yang sama dia juga menghargai agama orang lain, menghargai pemahaman keagamaannya, pemahaman Islam yang berbeda dengan dia. Dengan cara seperti ini, maka kita akan bisa hidup damai di negara Indonesia yang penduduknya sangat beragam, beragam agama, beragam suku, beragam budaya, beragam bahasa. Dengan cara moderat, dengan cara berada di tengah seperti inilah kita akan hidup damai, kita akan bisa hidup selamat, kita akan bisa hidup berdampingan dengan semua kelompok-kelompok yang berbeda. Tetapi kalau kita memilih sikap yang ekstrim, memaksakan pemahaman agama tertentu, memaksakan supaya memeluk agama tertentu, maka Indonesia akan menjadi negara yang terpecah belah, terkoyak-koyak dalam berbagai konflik.
seperti banyak terjadi di negara Timur Tengah. Mudah-mudahan Indonesia menjadi baldatun tayyibatun warabun ghafur, dan kita selalu dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.